Halo teman-teman, bertemu lagi denganku, ada Megantoro. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas tentang salah satu berita sedih ya yang datang dari media NHK yang memberitakan tentang ditemukannya seorang mayat warga negara Indonesia di daerah prefektur Fukushima teman-teman, yang diduga dibunuh oleh 3 temannya ya, yang sama-sama orang WNI. Dan untuk pertama-tama di sini kita dengarkan terlebih dahulu ya untuk dari videonya yang dari asli Jepang ya tentang pembunuhan ini. Untuk nanti subtitlenya nanti akan aku tulis di bawah sini ya. Mungkin kalau misalkan ada yang salah-salah nanti teman-teman juga bisa koreksi juga, karena untuk level bahasa Jepangku juga masih kurang, mohon maaf teman-teman. Terjemahannya itu seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kita dengarkan terlebih dahulu. 警察によりますと、いずれもインドネシア国籍で鴻巣市に住むアフマド・サイフディン容疑者とレディー・スティアワン容疑者、スワンティ容疑者の3人はおととし12月頃、福島県内の畑に男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は3人の職場の同僚でインドネシア国籍の20代の男性とみられています。先月、男性の行方がわからないと通報を受けた埼玉県警が行方を探し、男性の知人へ捜査を進めた結果、畑からキャリーバッグに入った遺体が見つかったということです。県警が身元確認を進めていますが、死因は脳損傷だということです。警察は男性と3人の間に何らかのトラブルがあり、男性が死亡した経緯についても3人が知っているとみて調べています。 Oke teman-teman, jadi itu tadi ya untuk videonya. Sebetulnya cuma tidak aku tayangkan saja, hanya audionya saja. Intinya itu yang dikatakan di berita itu kurang lebih seperti itu. Sebetulnya untuk kejadiannya atau beritanya itu sudah beberapa hari yang lalu ya, cuman memang aku masih menggali informasi sebetulnya itu ada apa kok bisa sampai terjadi pembunuhan apalagi sesama WNI di negara orang lain atau di Jepang ini ya, yang notabene kan bukan negaranya kita sendiri gitu, yang harusnya kita itu saling bantu sesama warga negara Indonesia ya. Misalkan ketika teman kita ada suatu masalah ya kita bantu, karena kalau bukan temannya yang jadi keluarga di sini mau siapa lagi ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, dan ini cukup sangat disayangkan. Dan aku sendiri juga merasa sedih ya, karena kenapa dampak dari berita ini tuh bisa memperburuk citra nama Indonesia teman-teman, yang dimana untuk pemagang maupun tenaga kerja asing dari Indonesia yang ada di Jepang itu sudah banyak gitu. Dan misalkan ada kejadian ini kan jadi memperburuk citra Indonesia juga gitu. Terlebih juga saya merasa simpati ya kepada keluarga yang ditinggalkan setelah mengetahui berita yang sangat menyedihkan ini. Nah, jadi teman-teman untuk kemarin ya aku membaca berita ini sambil aku baca di handphone ya. Itu polisi Jepang itu menangkap 3 warga negara Indonesia yang diduga sebagai pembunuh dari si korban ini, karena si korban ini tuh dikabarkan hilang teman-teman. Dan ini sebetulnya udah dari 2021 ya, cuman memang baru kemarin itu 2023 baru terungkap, jadi udah sekitaran 2 tahun ya baru terungkap. Nah, jadi untuk korban ini ditemukannya itu di prefektur Fukushima teman-teman. Nah, sedangkan untuk teman-temannya ini yang diduga untuk kasus pembunuhan itu di Saitama. Jadi itu seperti daerah kalau di Indonesia itu Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah, jadi dari Saitama ke Fukushima itu jauh banget teman-teman. Nah, terus penangkapan ini tuh dilaksanakan atau terjadi pada hari Selasa tanggal 18 bulan April ya, berarti ya, bulan 4 bulan April, setelah polisi itu menerima laporan 1 bulan sebelumnya teman-teman. Jadi bulan ketiga ya, 1 bulan sebelumnya, bahwa pria berusia 20-an warga Konosu di prefektur Saitama atau di daerah utara Tokyo ya, ibu kotanya Jepang, itu hilang sejak 2021 teman-teman. Nah, setelah menggelar penyelidikan, polisi kemudian menggeledah daerah di pegunungan di kota Ono. Di sini dikatakan seperti itu ya, di kota Ono, prefektur Fukushima, dan menemukan jasad seorang pria
tersimpan dalam sebuah koper seperti itu. Polisi ini dikutip dari media berita Jepang yaitu NHK ya, yaitu polisi menduga bahwa jenazah tersebut merupakan pria yang dilaporkan hilang. Pria WNI itu dilaporkan berasal dari Pati, Jawa Tengah, teman-teman. Meski begitu belum ada konfirmasi, jadi ini belum dikonfirmasi ya, jadi belum resmi, belum dikonfirmasi dari pihak berwenang Jepang dan Indonesia terkait identitas dari korban tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, selain dari berita yang aku baca kan tadi teman-teman, yang aku dapatkan dari beberapa media seperti YouTube, terus juga dari NHK ya, terus ada yang bikin short juga kan di Instagram juga, karena dari situ aku terus tahu ya kabar menyedihkan ini. Nah, aku melihat ataupun menemukan sebuah postingan ya teman-teman di daerah dekat sana ya, maksudnya ada WNI yang berada di daerah dekat dengan kejadian itu membuat video dari TikTok ya tepatnya. Itu aku lihat postingan yang menceritakan kronologi dari kejadian ini, kok bisa terjadi kasus pembunuhan sesama WNI di negara asing lagi ya teman-teman. Nah, jadi isi dari videonya itu kurang lebih seperti ini. Ini tadi udah aku tuliskan ya supaya aku nggak salah dalam menyampaikan ya. Jadi ini dari video TikTok ya teman-teman, yang aku lihat di TikTok tentang kronologi kejadian kok bisa sampai membunuh temannya sendiri gitu ya teman. Jadi ceritanya itu seperti ini ya. Pada tahun 2022 ya, ini dikatakan itu pada awal-awal tahun 2022 ya, pas waktu tahun baru itu 3 orang ya teman-teman, 3 orang yaitu si Ahmad, terus juga si Suwanti dan juga si korban ini ya, si Aris, itu minum-minum seperti perayaan tahun baru teman-teman. Jadi kalau ada tahun baru kan biasanya kita kan juga kayak perayaan ya, kalau di rumah itu bakar-bakar jagung. Nah, ini diceritakan tuh seperti itu. Nah, jadi untuk informasi terlebih dahulu, sebetulnya dari keempat orang ini ya yang jadi korban 1 dan 3 orang tersangka ini, dia itu orang OS atau overstay, teman-teman, istilahnya seperti orang ilegal. Jadi identitas mereka itu tidak terdaftar di imigrasi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa hilang ya tidak ada yang mencari. Jadi itu alasan kenapa kok bisa dari 2021 sampai 2023 baru ditemukan kok bisa selama itu, karena ya itu mereka itu orang ilegal teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian yang resmi ya, itu kan ada surat izin tinggal. Nah, itu surat izin tinggalnya itu diperbarui selama 1 tahun sekali ya, kalau misalkan seperti aku ini peserta magang. Nah, kalau untuk yang keempat orang ini orang ilegal, makanya mungkin cukup sulit ya untuk menemukan identitasnya dan juga pelaku dan lain sebagainya. Nah, terus kembali lagi ya, ini setelah minum-minum teman-teman, ternyata di sana itu terjadi cinta segitiga. Jadi antara si cowoknya, ceweknya, dan juga si korban gitu ya. Sebetulnya ini dikatakan sama yang membuat video TikTok itu bahwa si cewek itu ternyata juga hitungannya salah gitu, karena dia itu sudah punya pasangan tapi kok melirik ke cowok yang lain gitu. Nah, ini juga pelajaran juga ya, kalau misalkan cewek-cewek misalkan suka sama laki-laki yang lain ya, kalau bisa yang pasangannya yang sekarang itu diputuskan terlebih dahulu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan jadi kasus yang seperti ini yang tidak kita inginkan ya. Karena selingkuh itu kan juga suatu kesalahan juga ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi setelah cinta segitiga lah katakanlah dengan si korban, nah terus si cowoknya itu sakit hati, cemburu ya kan, biasa ya kalau ada yang pacarnya selingkuh kan pasti sakit hati ya, cemburu. Nah, setelah cemburu itu si korban ini dicekoki untuk minuman gitu ya, maksudnya mungkin biar dia itu mabuk gitu ya, biar nggak bisa ngelawan, nggak bisa kontrol dirinya sendiri gitu ya. Dicekokin minuman keras supaya mabuk, terus dihajar pakai balok di bagian kepala gitu katanya. Karena di berita itu hasil otopsinya kan juga si korban itu ada apa ya, kayak mungkin luka gitu ya, kalau di otopsi itu luka di bagian kepala seperti itu. Jadi dia dipukul ya di bagian kepala. Nah, setelah sekarat dibawalah si korban itu ke ofuro. Ofuro itu kayak kamar mandi ya kalau di Jepang itu, yang ada apa namanya, kayak baknya itu yang buat berendam ya kalau misalkan musim dingin, buat air hangat itu. Nah, itu untuk berendam ke situ. Nah, itu dibawa ke situ. Terus setelah dibawa ke ofuro atau kamar mandi itu, si korban itu dimutilasi pakai sajam. Jadi ini
gimana ya teman-teman, maksudnya yang melakukan itu udah nggak ada kayak peri kemanusiaan gitu ya, udah psikopat banget, udah dipukul ya kan, masih dimutilasi gitu pakai sajam, atau kalau dari video TikToknya itu bilangnya pakai arit gitu. Nah setelah dimutilasi pakai arit ya, digorok kan mungkin, terus sampai darahnya muncrat kemana-mana, si korban itu dimasukkan ke dalam koper. Setelah dimasukkan ke dalam koper itu yang nantinya itu mau dibuang ke daerah Fukushima teman-teman ya. Nah itu minta tolong sama temannya gitu, minta tolong sama temannya yang namanya si Dedi itu ya, yang jadi salah satu dari 3 tersangka itu si Dedi itu untuk bawa ke Fukushima gitu. Jadi sebetulnya itu si Dedi itu bukan salah satu pembunuh gitu, katanya ya teman-teman. Jadi dia bukan salah satu pembunuh, hanya dia itu ya istilahnya membantu supaya kasus ini tuh tidak terpecahkan atau merahasiakan. Mungkin karena memang dia itu kayak diancam ataupun takut ya, karena kan dia pas waktu lihat kopernya itu sempat tanya teman-teman, jadi ini koper apa kok ada darah-darahnya gitu. Nah terus si pelaku ini ngomong, saya habis bunuh ini gitu kan. Nah terus karena mungkin takut ya, takut panik ya, atau mungkin diancam, nah si Dedi ini nggak ngomong gitu, makanya sampai 2 tahun berikutnya itu kasusnya itu tidak terungkap gitu ya kan. Nah setelah dibawa ke Fukushima teman-teman, itu kopernya itu yang berisi mayat si korban ya, selisih 2 atau 3 bulan itu sebetulnya sudah diketahui oleh mungkin orang Jepang yang ada di sana ya, bahwa di sana itu ada mayat yang dimutilasi. Hanya saja tidak diketahui identitasnya teman-teman. Makanya polisi Jepang itu sebetulnya nunggu-nunggu gitu ya, nunggu-nunggu siapa yang akan melaporkan kasus kematian ataupun kehilangan gitu ya. Maksudnya kayak ada orang hilang gitu. Nah, supaya bisa ditindaklanjuti, karena kan kalau misalkan hanya mayat saja masuk ke dalam koper kan tanpa identitas, polisi juga tidak tahu itu mayat siapa, karena dia juga orang ilegal gitu. Jadi gimana ya, mempersulit kasus investigasinya seperti itu. Nah setelah identitasnya itu tidak diketahui, polisi itu nunggu kalau ada yang lapor orang hilang ataupun identitasnya itu biar bisa diidentifikasi gitu ya kan. Nah setelah 2 tahun ya, karena polisi juga menunggu tidak ada laporan kan, jadi buntu itu. Nah jadi singkat cerita, setelah 2 tahun tuh si Dedi ini teman-teman, si Dedi itu merasa bersalah gitu. Ceritanya merasa bersalah karena dia itu telah merahasiakan suatu yang seharusnya dia ungkap gitu. Nah dia itu dihantui sama mungkin sama si korban ya, ataupun dia itu sering ditelepon sama orang tua si korban teman-teman. Jadi kok selama beberapa tahun ya itu nggak ada kabar itu si korban ini di mana. Itu si Dedi itu sering ditanya sama orang tuanya, karena kan dia temenan juga sama si korban, makanya orang tuanya itu kenal sama si Dedi. Seringlah ditelepon ditanya, ini si korban ini kemana kok nggak ada kabar, terus dia itu sekarang lagi apa, di mana. Yang namanya orang tua kan pasti juga khawatir teman-teman, kalau misalkan anaknya itu berada di perantauan ya, di daerah yang jauh tapi kok nggak ada kabar, itu kan pasti yang namanya orang tua kan khawatir. Nah seperti itu terus itu selama 2 tahun. Makanya si Dedi itu lama-kelamaan kayak merasa bersalah teman-teman, kayak merahasiakan terus akhirnya mungkin kepentok gitu ya. Setelah itu si Dedi ini berencana mau melaporkan sebetulnya ya teman-teman, cuman hanya karena dia itu kan juga orang ilegal ya, maksudnya yang bukan resmi memiliki surat izin di Jepang, makanya dia tidak bisa melapor. Nah terus kemarin itu ceritanya dia itu kan pengen pulang ke Indonesia. Nah sekalian lah di situ dia menceritakan atau melaporkan kepada polisi Jepang ya, mungkin bilangnya kayak, Pak tolong tangkap saya karena saya telah gini itu kan dijelaskan semuanya gitu, dijelaskan semuanya ke pihak polisi tentang kejadian yang sebenarnya gitu ya. Tapi karena dia bukan yang membunuh, makanya perlu konfirmasi juga dari pelakunya juga, seperti itu teman-teman. Dan dari kedua pelaku ini ternyata dikatakan belum mengakui perbuatannya itu, makanya dari pihak polisi juga belum belum
mempublikasikan gitu. Maksudnya kalau untuk kasus pembunuhannya itu seperti ini, nah itu belum disampaikan ya karena memang masih dalam tahap investigasi. Si Dedi itu sebetulnya juga menurutku juga salah ya, karena kenapa kok nggak dari dulu melaporkan ya. Maksudnya dia merahasiakan sampai 2 tahun gitu kan, yang membuat orang tuanya itu juga resah juga ya. Dan sekarang setelah semuanya dilaporkan itu, mayatnya itu yang ditemukan sebetulnya udah ditemukan udah lama ya teman-teman, cuman karena memang identitasnya itu belum teridentifikasi, makanya bisa sampai berlarut-larut sampai 2023 ini. Nah, setelah dilaporkan ya, terus juga orang tuanya juga udah tahu, itu katanya orang tuanya itu sudah sampai ke Tokyo teman-teman. Nah, di sana mereka tes DNA gitu ya, apakah cocok dari mayat yang dimutilasi yang ditemukan di daerah Fukushima. Itu jauh ya teman-teman, untuk dari Fukushima sampai Saitama itu berapa ya, aku kurang paham juga karena itu di daerah bawah ya, sedangkan aku kan di daerah atas, cuman kalau dilihat tuh jaraknya jauh sekali. Nah, itu apakah betul yang ditemukan di koper itu adalah korban yang telah dibunuh seperti yang diceritakan sama si Dedi teman-teman. Itu juga katanya juga sempat di otopsi juga ya, makanya kan sampai diketahui bahwa ada luka di kepala ya, makanya kan pukul itu. Dan ternyata juga dikonfirmasi sama yang menceritakan ya si Dedi itu, sehingga connect gitu, maksudnya untuk keadaan korban yang ditemukan dan juga yang diceritakan itu sama yang temen lah. Jadi kurang lebih untuk kronologinya itu kejadiannya itu seperti itu. Dan ini juga sangat memprihatinkan sekali ya teman-teman, apalagi sesama orang Indonesia. Jadi untuk pesan saya juga kepada kalian ya yang menonton, ataupun juga untuk teman-teman yang ada di Jepang, sebisa mungkin kalau ada masalah itu dibicarakan baik-baik ya, jangan sampai terjadi kasus seperti ini, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kan semua juga bisa dibicarakan baik-baik. Dan lagi-lagi soal cinta ya teman-teman, seperti itu. Untuk yang perempuan juga, kalau misalkan punya pasangan itu sebisa mungkin ya setia gitu. Maksudnya kan kalau kalian diselingkuhi kan kadang juga marah, karena itu kalau misalkan kalian suka sama cowok lain nggak cocok ya, yang sekarang jadi pasangannya itu putus dulu, seperti itu. Terus juga untuk masalah-masalah yang lain teman-teman, karena memang kalau untuk orang Indonesia yang ada di Jepang ini kemungkinan juga banyak sekali seperti problem ya teman-teman, ataupun perbedaan pendapat dengan orang Jepang maupun sesama orang Indonesia. Karena aku juga merasakan sendiri, sebisa mungkin dihindari saja, karena memang terkadang itu hal-hal kecil itu bisa jadi besar teman-teman, terutama untuk yang perempuan-perempuan, karena kan perempuan itu kadang suka rewel ya, kalau misalkan temannya misal makan nggak langsung dicuci itu juga bisa jadi masalah. Terus untuk yang laki-laki, kalau laki-laki jarang sih, paling cekcoknya juga masalah perempuan ataupun hal-hal yang sepele-sepele. Nah itu kalau bisa dibicarakan teman-teman, dihindari ya, apalagi terkait masalah gaji ya, karena memang gaji kan sensitif. Kadang saya juga sering lihat dari teman-teman itu kayak berantem ataupun mungkin iri karena temannya itu gajinya besar, terus yang lainnya itu kecil, terus yang besar tuh suka pamer dan lain sebagainya. Karena memang sering juga teman-teman zaman sekarang kan di TikTok, di sosial media itu juga banyak sekali orang-orang yang kayak pamer gitu. Nah, maksudnya untuk tujuannya itu juga untuk apa, kurang paham. Makanya untuk di channelku ini, di videoku ini, aku kalau pas waktu di videoku yang spill gaji itu, yang membahas masalah gaji itu, aku tidak menyebutkan gaji yang diterima secara spesifik, karena untuk menghindari hal-hal yang seperti itu teman-teman. Karena tidak semua yang bekerja di Jepang itu gajinya besar seperti yang teman-teman yang di Indonesia itu bayangkan. Kadang juga ada yang kecil teman-teman, terus juga kadang mungkin ada yang gajinya besar tapi potongannya juga besar. Nah, untuk menghindari seperti itu, makanya aku tidak mau untuk menyampaikan hal-hal yang dapat menyinggung orang lain ya teman-teman. Nah, untuk kasus ini harapannya bisa jadi pelajaran ke depannya, untuk bisa lebih berhati-hati, terus juga untuk lebih bisa berpikir positif lagi teman-teman. Karena dari kejadian ini saya pun juga belajar bahayanya ya tentang pacaran. Mungkin yang pertama kayak tadi ya, kalau misalkan ada yang cemburu bisa sampai hilang akalnya, dia membunuh teman sendiri.
itu juga sangat disayangkan sekali teman-teman, karena itu bukan sesuatu yang mungkin diajarkan sama orang tua maupun di Indonesia, di guru, di saudara itu pasti kan juga tidak akan mengajarkan yang namanya membunuh teman-teman. Terus juga karena minum-minum ya, mabuk, makanya juga kalau yang orang muslim ya mari kita taati untuk aturan yang sudah ada ya teman-teman. Jangan minum sesuatu yang memabukkan seperti osake, bir, terus juga jangan makan babi. Ya mungkin kita berada di negara orang dan itu juga cukup sepele teman-teman, tapi ternyata efeknya itu bisa sampai besar ya, lebih seperti itu untuk pesan saya. Dan saya juga ikut bersimpati ya kepada keluarga yang kehilangan. Semoga beliau husnul khotimah, diterima di sisinya, segala dosa-dosanya itu dihapuskan, terus juga untuk keluarganya supaya diberikan ketabahan. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sudah mau menonton, semoga kita bisa mengambil hikmah dari video kali ini, dan see you di next video. Goodbye.